tidak salah ya, mengikuti pendidikan dan pelatihan baik secara offline maupun online. Ya, mudah-mudahan bisa ditularkan itu harapan kita semua kepada teman-teman kita, para kita semua pelaku kepala sekolah atau manajerial ya di sekolah ini. Tentu apa yang dilakukan oleh teman-teman calon guru penggerak ya, jadi ini calon yang mudah-mudahan lulus nanti bulan September belajar. Nah, untuk itu mari kita cari bersama-sama ya isinya, karena semua sudah ada di Google ya, ada di Google semua ya, tinggal kita mainkan jari di acara selanjutnya, pengenalan komunitas praktisi. Jadi sebelum saya sampaikan kepada teman saya Ibu Rismayanti SPD, jadi di sini kami perlu sampaikan bahwa kami bukan yang paling tahu. Jadi kami cuma membagikan apa yang kami dapatkan di program guru penggerak. Jadi jika nanti ada perbedaan konsep, nanti kita diskusikan di sesi tanya jawab. Saya persilakan Ibu Rismayanti SPD. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan sedikit pengenalan tentang apa itu komunitas praktisi dan tujuan serta manfaat dari komunitas praktisi. Oke. Jadi di sini kita bisa saksikan dulu pengertian dari komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi ini memberikan wadah bagi kita para guru untuk tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik, yaitu dengan melakukan interaksi lebih rutin. Nah, kita bahas lagi apa saja peranan kita sebagai guru. Jadi di sini kita bersama-sama peranan kita dalam komunitas praktisi, yaitu yang pertama kita menganalisis kebutuhan belajar anggota. Jadi setiap kita di antara guru pasti memiliki cara mengajar yang berbeda atau tidak minat bakat yang berbeda. Nah, di sini kita bisa menganalisis kebutuhan belajar kita yang bisa kita sesuaikan dengan minat atau kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang ketujuh pastinya ini pembentukan komunitas praktisi sebagai wadah untuk mengevaluasi serta merefleksikan pembelajaran dan penerapan kegiatan pembelajaran kita di kelas. Harapan kami setelah komunitas praktisi ini belajar, jadi ketika penilaian akhir semester kita tidak memperdebatkan lagi hal-hal yang bisa menunda waktu. Jadi setidaknya melalui komunitas praktisi ini kalau ada masalah baik praktik mengajar atau masalah yang menyangkut di lingkungan sekolah ini, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dalam komunitas praktisi. Nah, apa saja strategi selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak? Untuk membentuk komunitas praktisi, saya minta izin dulu Pak menunjuk ketua, karena pada saat Loka Karya 3 itu kami didampingi oleh Pak Ketut Suwingin, maka di sini saya minta kesediaan dari Pak Ketut Suwingin untuk menjadi ketua komunitas praktisi yang ada di SMA Negeri 1 Konawe Selatan. Apakah Pak Ketut Suwingin bersedia? Siap. Yang penting tidak dirubani yang berlebihan. Iya. Tuh, dan sekretaris seperti yang multi talenta, Bu Jurla langsung sebagai sekretaris. Dan untuk anggota, saya berharap seluruh Bapak Ibu guru yang berada di SMA SMA Negeri 1 Konawe Selatan untuk bergabung sebagai anggota. Apakah kira-kira Bapak Ibu bersedia menjadi anggota di komunitas praktisi yang sedang kami rencanakan ke depan?
Ya, kalau umpama Bapak Ibu ada mau memberi tanggapan kepada kami, diri sendiri karena memang keinginan untuk belajar dan bersama-sama melakukan perubahan di SMA Negeri 1 Bangkawi Selatan. Berarti kan tidak ada paksaan Ibu ya? Iya Pak, tidak. Apa yang disukai, kalau tidak disukai bagaimana Bu? Misalnya saya mengajar prakarya, anak-anak tidak suka belajar prakarya, apa tidak diajar prakarya? Persoalan itu Bu, dipikirkan baik-baik. Cukup Bu, berikan saya penjelasan. Langsung saja ya Pak Dea. Nah itulah gunanya komunitas praktisi Pak. Kita berbagi. Nah jadi pengenalan mungkin bagi Bapak Ibu yang di luar guru penggerak, ini mungkin RPP berdiferensiasi merupakan yang awam. Tapi kami setelah mempelajari RPP berdiferensiasi memang sangat selaras dengan Merdeka Belajar. Jadi maksudnya di sini kita tidak mengikuti apa maunya siswa seperti orang bilang katanya menghamba. Kata menghamba di sini bukan kita mengikuti. Nah, kata menghamba di sini kita menuntun secara pelan-pelan. Jadi di RPP berdiferensiasi itu seperti yang dikatakan Bu Elni, itu ada namanya pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Misalnya Pak, dalam mata pelajaran prakarya, mungkin ada anak-anak kalau disuruh dari segi kinestetik, dia itu ahlinya. Nah, tapi tiba-tiba Bapak suruh si anak tersebut untuk menjelaskan misalnya dalam bentuk video, padahal dia tidak suka itu, sehingga nilai dalam misalnya materi membuat video rendah. Tapi ketika Bapak suruh membuat dia sebuah karya, tinggi. Nah, disitulah kita memanfaatkan potensi atau kekuatan yang ada pada peserta didik. Kita menyesuaikan Pak. Terus bagaimana kalau peserta? Kami berempat di depan bukan berarti kami menggurui atau mengajari Bapak Ibu. Kami hanya sekedar berbagi pengalaman, pengetahuan yang kami dapat selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Sebenarnya kami di awal-awal setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini juga mengalami sebenarnya istilahnya dalam materi kami itu dilema moral. Iya, dilema juga. Artinya di sini kalau misalnya kita melihat atau memahami materi tersebut itu memang kita dituntut guru itu dalam bahasa halusnya, kalau bahasa Jawa mengatakan menghamba. Jadi kata menghamba di sini seolah-olah kita yang menuruti kemauan mereka. Jadi yang perlu kita pahami di sini kata menghamba bukan berarti menuruti secara keseluruhan apa yang mereka inginkan, tetapi perlahan-lahan kita memberikan mereka dalam hal tuntunan bagaimana membentuk karakter murid tersebut. Seperti tadi yang telah dipaparkan oleh rekan kami, mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran dilakukan pemetaan memang sudah menjadi masalah kami khususnya guru di SMA itu. Kalau saya lihat tadi anggotanya kalau boleh dikatakan suka-suka, kan begitu, tidak dipaksakan. Kalau menurut saya alangkah baik, karena kita di sini adalah satu misi, satu tujuan kan gitu ya, yaitu untuk memajukan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah kita. Alangkah bagusnya kalau kita semuanya adalah menjadi komunitas. Ya. Itu harapan saya, supaya kita tahu satu misi, kita saling berbagi. Katanya tadi sangat bagus sekali. Ibu yang sebagai 4 orang ini adalah sebagai ujung, sebagai CGP, calon guru penggerak. Bagaimana apa yang ibu dapatkan di sana, cara pembelajaran tadi lebih banyak lagi. Sekali-sekali juga kami diundang dalam nanti proses pembelajarannya. Kami melihat bagaimana Bapak dan Ibu menggerakkan anak-anak supaya yang seperti tadi membagi ini yang kurang, ini mengelompokkan anak, itu kami sangat tertarik sebenarnya. Karena selama ini kami terus bertanya apa yang seperti katakan terus menghamba, maka pemikiran kami memohon kepada anak-anak. Iya. Dan ada lagi motonya apa? Kita bersyukur bahwa anak-anak sudah mau datang ke sekolah, makanya ya, nanti berangkat kira saya.